Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-Pod episode 7 Karbak Podcast, obrolan santuy masa kini. Perkenalkan, aku Bu Mira hari ini mau mengajak Miss Putri untuk ngobrol bareng. Nah, seputar apa sih? Yuk kita langsung ngobrol bareng Miss Putri. Halo Miss Putri, how are you today? Halo, totally I'm good. So far so good, thank you. Oke, alhamdulillah ya Miss. Miss Putri, boleh perkenalan diri dulu Miss Putri. Di SMK Karya Bakti ini tuh Miss Putri mengajar apa? Alright, should I speak in English or in Indonesia? In Indonesia aja Miss. Baik. Little speak. Yeah. Alright, it's totally. I think you have a good English. I think you have to be confident to speak in English. You don't need to be worried. Okay, thank you Miss. Because sometimes I just learn in English with chat, not speaking. Alright. Yeah. Alright. So let me introduce in bahasa. Yeah, in bahasa. Baik, terima kasih Ibu. Everybody call me. Orang taunya saya adalah Mem Putri. Begitu juga anak-anak taunya saya adalah Mem Putri karena anak-anak biasa manggil saya Mem Putri. Tapi nama lengkap saya Dwi Putri Riliskius. Saya asli Bumiayu dan saya juga stay-nya di Bumiayu. Nah, Miss Putri, boleh cerita nggak Miss? Awal background Miss Putri sendiri nih, backgroundnya pendidikan dan karir sampai saat ini, atau dari jalur emang pendidikan atau emang lintas pendidikan? Baik, terima kasih. Kaitannya dengan background pendidikan, alhamdulillah passion saya memang dari awal itu memang di dunia pendidikan ya Bu ya. Jadi memang untuk ngajar itu sudah menjadi passion, sudah ada dalam keinginan saya memang dunia pendidikan, intinya seperti itu. Untuk background pendidikan, alhamdulillah saya lulusan S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNES, Universitas Negeri Semarang. Dan untuk lamanya mengajar, alhamdulillah kurang lebih sudah 20 tahun saya mengajar. Ya, I start teaching. I have been teaching since 2003, sejak 2003 sampai dengan sekarang. In Brebes or? Di mana-mana. Di mana-mana. Terjauh di mana Miss? Terjauh di sini, di SMK Karya Bakti Brebes. Lumayan perjuangan karena memang kebetulan kan saya stay-nya di Bumiayu ya. Jadi untuk ke sini ya lumayan jauh dan memakan waktu juga. Berapa Tapi lama ya Miss enjoy. perjalanannya? Kurang lebih kalau pakai sepeda motor itu 1,5 jam, tapi kadang saya juga pakai mobil itu kurang lebih 2 jaman. Karena tahu sendiri kalau mobil ya Bu, kita kan nggak bisa Iya. Oke Miss, pertanyaan selanjutnya Miss. Miss Putri ini kan bergabung di SMK Karya Bakti sebagai perwakilan dari LEC, yaitu Language Education Center. Betul. Ya, Miss? Oke. Nah Miss, awal mula Miss Putri bergabung ke LEC itu dari kapan Miss? Oke, kalau saya gabung sama LEC itu sendiri nggak lama sih, berarti kalau sampai dengan sekarang kurang lebihnya sekitar 2 tahunan saya gabung dengan LEC. Dan baru gabung dengan LEC saya langsung ditempatkan di SMK Karya Bakti. Nah, kalau LEC-nya sendiri Miss, Language Education Center-nya itu pusatnya di mana Miss? Kalau pusatnya sendiri, untuk kantor pusatnya berada di Surakarta, Solo. Itu kantor pusatnya, tapi kita juga ada kantor lain di Bali. Wow. Di Bali. Jadi kantornya cuma ada 2 di situ. Sedangkan kita di Brebes itu tidak ada kantornya. Berarti by online Miss? By online. Jadi kalau ada monthly meeting kita by Zoom. Oke. Nah Miss, tadi kan kita sudah sedikit spill LEC Language Education Center. Nah, boleh nggak Miss cerita lebih banyak apa sih itu LEC supaya teman-teman di sini juga tahu nih? Oke. LEC itu seperti yang jenengan tadi bilang, itu kan Language Education Center. Ini kayak semacam instansi yang memang pengadaan lab bahasa. Jadi kita itu kerjasamanya tidak hanya dengan sekolah-sekolah, tapi juga bisa dengan kampus-kampus di mana sekolahan atau kampus tersebut ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya, dan dengan adanya MOU dengan LEC,
pengadaan lab bahasa, kita bisa kerjasama dengan pihak tersebut seperti itu. Jadi dalam LAC sendiri itu selain kita MOU dengan sekolahan-sekolahan atau kampus, di kantor LAC-nya sendiri itu juga ada kayak kursus bahasa Inggris, kayak kursus untuk TOEFL, TOEIC, bahkan juga IELTS itu di dalamnya ada. Terus ada program yang liburan khusus anak-anak, misalnya English Kids itu ada di program liburan. Wow, keren juga ya, Miss. Alhamdulillah lumayan lengkap di situ. Oke, nah Miss, sebagai perwakilan dari LEC nih Miss, bagaimana sih proses kerjasama antara LEC dengan SMK Karya Bakti? Oke, jadi awalnya itu dulu kita dari pihak marketing LEC-nya, kita kan ada bagian-bagian sendiri ya. Nah, dari pihak marketing itu mengajukan proposal untuk pengadaan atau kerjasama dengan LSC. Kita kasih proposal penawaran ya, bahwa program LSC seperti ini, ada program peningkatan bahasa Inggris, bahasa, kemudian ada sertifikat kayak gitu kan, termasuk TOEIC juga. Alhamdulillah dari pihak sekolah merespon, dari pihak sekolah menerima pengajuan proposal kita, dan akhirnya alhamdulillah ada MOU antara LSC dengan SMK Karya Bakti. Sistem kerjanya Miss kalau boleh tahu itu kontrak atau seperti apa Miss? Baik, untuk sistem kerja saya, LSC itu antara sekolah dengan LSC itu mengadakan kerjasama dengan sistem kontrak dengan masa kurang lebihnya itu 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu kalau sudah selesai boleh dan bisa diperpanjang lagi. Dan alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini SMK Karya Bakti dengan LSC diperpanjang kontraknya. Bagus juga ya Miss, maksudnya ketika sekolah bisa bekerja sama dengan LEC, berarti di situ juga ada rasa support dari sekolah untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih baik lagi ya Miss. Betul. Oke, nah Miss, dari ini nih, apa sih tujuan yang diharapkan melalui kerjasama antara LEC dengan SMK Karya Bakti? Mungkin Miss Putri bisa mewakili. Baik, kalau untuk tujuan jelas banyak ya. Salah satunya pastinya untuk anak-anak siswa SMK Karya Bakti ini ya, jelas yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu sudah jelas pastinya. Terus juga meningkatkan kemampuan-kemampuan dasar yang memang ada dalam bahasa Inggris, itu kan seperti speaking, listening, reading, ya kan, writing, itu pastinya meningkat. Karena memang kita lebih banyak prakteknya di lab bahasa, itu lebih banyak prakteknya dalam pengajaran bahasa Inggrisnya daripada teorinya. Oke, bagus ya Miss. Ya, semua berarti seimbang ya selama Miss Putri masuk ke kelas. Mungkin sesi pertama, hari pertama ada speaking, sesi kedua ada listening. Ya, Miss. Oke, betul. Nah Miss, awal nih Miss, tadi kan Miss Putri bilang sudah 2 tahun ya di LEC ya, udah 2 tahun. Bisa ditugaskan di Karya Bakti sebenarnya nih, kalau dari tempat itu kan cukup jauh ya Miss. Itu gimana Miss? Prosesnya tuh dulu memang ketika saya awal gabung dengan LSC itu memang kebetulan kan dari pihak LSC itu memberitahu bahwa SMK Karya Bakti itu waktu itu kan instrukturnya kalau tidak salah Mas Eko. Nah kebetulan Mas Eko itu resign. Nah akhirnya saya yang memang ditempatkan di SMK Karya Bakti. Begitu saya gabung dengan LSC, kemudian ditempatkan di SMK Karya Bakti karena memang melanjutkan MOU yang tadinya sudah dijalankan sama Mas Eko. Jadi saya sebagai gantinya dari Mas Eko. Terus saya akhirnya masuk di SMK, ditempatkan di SMK Karya Bakti. Warna-warni sekali ya Miss, dari Mumbai ke Brebes ya. Iya, sangat full color. Full color ya. Miss, selama Miss Putri mengajar nih, kalau boleh tahu ceritakan fasilitas apa sih Miss dari yang akan didapatkan siswa dari belajar LEC ini Miss? Banyak Bu. Salah satunya ya, bukan salah satu sih, salah banyak ya. Salah banyak. Iya. Fasilitas yang didapatkan ketika instansi atau sekolah tersebut kerjasama dengan LSC, salah satunya adalah
sertifikat setiap tahun. Anak didik atau siswa sekolah SMK Karya Bakti setiap tahunnya itu nanti akan mendapatkan sertifikat berkemampuan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada program yang namanya English Community. English Community itu kayak semacam ekstrakurikulernya. Selain kita pembelajaran di lab bahasa setiap harinya secara rutin, kita mengadakan English Community bagi anak-anak yang ingin lebih mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya, terutama speakingnya. Itu kita ada English Community. Kemudian fasilitas lain, kita ada yang namanya English Competition. English Competition itu diadakan setiap 1 tahun sekali. Contoh kayak kemarin pas semesteran, kita kan ada English competitionnya berupa English speech competition. Nah, di mana pendanaannya itu disponsori oleh LSC berupa pengadaan trofi untuk hadiah-hadiah bagi para pemenang juara 1, juara 2. Itu sponsornya dari LSC. Itu fasilitasnya. Dan ada lagi lebih menarik lagi untuk anak-anak kelas 12, tingkat 12 itu akan mendapatkan fasilitas berupa tes 2 week gratis. Iya, kalau untuk tes di luaran sana kan kita harus membayar sekian ratus ribu ya. Nah, kalau MOU dengan LSI itu gratis. Selain tes 2 week gratis, anak-anak yang ikut 2 week itu juga nantinya akan mendapatkan sertifikat 2 week. Dan sertifikat 2 week itu bisa digunakan untuk ini sebagai lamaran kerja di PT-PT atau di perusahaan yang meminta untuk sertifikat kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah, Miss, itu untuk dapat sertifikatnya berarti kita harus lulus dulu atau hanya sekedar disertakan skornya, Miss? Ya, kita harus lulus. Untuk TOEIC kita harus ikut tesnya, ada prosesnya. Nggak semata-mata ini sertifikat buat Anda, Anda bisa. Ya, Miss. Semuanya harus ada prosesnya, mengikuti proses. Kalau sertifikat yang untuk anak kelas 11, kelas 10 berarti harus mengikuti proses pembelajaran delay. Sedangkan untuk kelas 12-nya berarti harus ikut tes 2 week. Harus aktif ya, harus aktif. Nah, Miss, selama Miss Putri mengajar di kelas, metode apa sih yang digunakan Miss Putri untuk belajar bahasa Inggris? Kebetulan kan ini kalau SMK kan remaja ya, Miss, pasti beda ya sama anak-anak yang biasanya mungkin pakai kartu, cat, code, and lainnya. Itu kalau misalnya dari ke remaja sendiri itu gimana, Miss? Kalau kita lihat kalau metode pembelajaran yang diterapkan di LSE itu adalah menggunakan computerized language learning program, di mana kita itu menggunakan kurikulum berbasis multimedia. Jadi nanti kita pakai komputer, kemudian di mana ada LCD proyektor seperti biasanya, ya kan. Kemudian kita menekankan multimedia tersebut digunakan untuk menekankan dalam proses pembelajaran speaking, listeningnya, speakingnya, terus juga adalah kita meningkatkan speaking kita, terutama untuk listening sama speaking yang menggunakan basis multimedia tersebut. Nah, responnya gimana, Miss? Ketika Miss Putri masuk pertama kali nih, apalagi di SMK Karya Bakti, wow, ternyata ada pelajaran khusus nih, selain dari guru-guru di sini, dari luar kan kerasa biasanya anak-anak itu lebih excited ya, Miss. Wah, ada orang baru nih, kayaknya seru nih, kayak cari perhatian dan sebagainya. Itu responnya gimana, Miss? Untuk anak-anak? Ya, kalau untuk anak-anak sendiri, ya awal masuk ya mungkin amazed aja ya, mereka merasa awesome aja bisa masuk lab dengan fasilitas yang lengkap, dengan AC-nya juga ada, kemudian fasilitas pembelajarannya berupa komputer, kemudian sistem berbasis komputernya itu, jadi mereka juga merasa lebih nyaman untuk belajar di lab dibandingkan di kelas reguler, karena mungkin betul merasa di lab nih ada fasilitas-fasilitas, jadi mereka juga merasa lebih excited ya, Miss. Betul. Nah, Miss, tadi kita sudah bicara ngobrol banyak tentang LEC. Ada nih, Miss, yang saya sendiri juga gitu, Miss. Dulu itu saya merasa kayak minder gitu mau belajar bahasa Inggris, padahal kan nampaknya banyak banget ya, Miss. Betul. Banyak banget, apalagi kita belajar tentang bahasa asing ya, Miss. Nah, boleh ya, Miss, spill ke teman-teman kita dan juga saya juga manfaat belajar bahasa Inggris. Nah, ini nih biasanya anak-anak suka takut, Miss, sekedar ngomong good morning atau kayak cuma
kita ngomong bertanya dengan bahasa Inggris aja takut karena kita takut salahnya itu Miss. Padahal kan banyak banget nih manfaatnya ya Miss. Itu gimana Miss? Betul. Alright. As we know that English is a language, that English is international language, so we can communicate with other people, with other country using English because English is the key. English the international language. So the benefit when you learn about English pastinya banyak sekali keuntungannya. Salah satunya adalah kita bisa komunikasi dengan orang luar, ya kan, dari negara manapun, ya kan. Kita bisa speak kayak gitu ya, Miss. Kita bisa speak pakai bahasa Inggris itu pastinya. Kemudian dengan kita menguasai bahasa Inggris pastinya untuk kayak dunia digital, multimedia itu pasti akan lebih mempermudah bagi anak-anak karena tahu sendiri kan ya, komputer semuanya pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah, ngomongin masalah tadi Miss Putri spill sedikit, kita bisa ngobrol sama orang dari luar negara. Saya jadi inget Miss, saya juga I have the other application ya, international application ya. Itu saya juga merasa I have new friends from the other country. Yes. Kayak merasa kayak wah ternyata seru banget ya kita bisa belajar gitu. Fun. Iya, meskipun saya ada sometimes I'm so nervous, kayak saya juga takut nih buat ngomong bahasa Inggris, tapi mereka juga ngeresponnya kamu gak perlu takut untuk belajar bahasa Inggris karena dari kita belajar bahasa Inggris dari salah, kita jadi tahu nih, jadi lebih baik. Nah, betul. Berarti ini saya jadi lebih semangat lagi nih, Miss. Because when you learn English, the key is practice. Keep practicing. Practice ya, Miss. The first practice every day. And do not be shy. Nah. Jangan malu. Itu kuncinya juga jangan malu. Iya, itu Miss. Saya kadang malu juga, Miss. Ini bener nggak ya? Apalagi kadang saya itu lebih banyak memikirkan gimana sih grammarnya bener nggak? Itu Miss, kadang kalau orang bilang kan yang penting kita ngomong dulu. Iya betul, because English is for communication, not for learning. Makanya pada permasalahan anak-anak juga takut salah di grammar, takut salah di kalimat. Padahal sebenarnya seharusnya mindsetnya itu yang terlebih dahulu bukan masalah grammarnya, tapi menggunakan bahasa asing itu adalah untuk komunikasinya. Jadi mindsetnya untuk komunikasi dulu, kayak gitu. Jadi nanti lancar. Perlu dicatat ya teman-teman, ternyata bukan grammarnya yang kita perlu ingat, tapi mindsetnya komunikasi. Untuk komunikasi, bahasa itu untuk komunikasi. Oke, siap Miss. Nah, ini ada sangkut pautnya sama tadi saya ngerasa nervous, saya ngerasa takut dengan kata-kata yang salah gitu Miss. Nah, dari Miss Putri sendiri ngerasa nggak Miss ada rasa kesulitan untuk mengajar anak-anak terutama remaja di sini? Dalam arti karena mungkin merasa takut, mereka rasa nervous, kesulitannya apa Miss dalam menghadapi itu Miss? Ya, setiap anak ya kalau kita belajar bahasa asing apapun bahasanya pasti ada kesulitan, ada kendala yang dihadapi ya. Kalau saya menghadapi anak-anak SMK Karya Bakti itu satu hal yang paling umum, mostly common happen in this school, itu adalah anak-anak sistemnya Barlen apa ya Bu? Barlen itu wis bubar kelalen. Iya, ketika diterangin paham jelas ya kan, mereka bisa menerima. Ketika keluar dari lab besoknya ditanya lupa Bu. Karena mungkin merasa ya sudah di kelas ya Miss, padahal itu dulu saya dapat tips ya Miss, ketika kita sudah belajar keluar tuh harus langsung praktis, harusnya gitu ya Miss, harusnya langsung praktis ya. Oke. Tapi seru ya Miss kalau ngadepin anak-anak, tantangan challenge ya. Nah Miss, kalau tadi udah respon anak-anak gitu, Ibu lupa itu cara ngatasi gimana? Cara ngatasinya sebenarnya banyak metode sih ya. Kita harus nyatanya memang sebagai seorang guru itu kan kita kan dituntut untuk kreatif ya. Artinya tidak hanya satu metode saja yang digunakan dalam suatu pembelajaran. Kalau satu metode saja anak-anak juga akan bosan ya kan. Pastinya dengan berbagai macam metode yang saya berikan di dalam kelas, terutama di lab bahasa, selain dengan penggunaan computerized language learning-nya, saya juga banyak menggunakan metode-metode. Salah satunya adalah kadang I ask the students to retell or maybe to tell something related with the material, or maybe sometimes I make in a group
Yes. Anak in a group or small group, ya kan, dibuat dalam kelompok-kelompok kecil dalam satu kelas untuk melakukan entah itu presentasi, entah mendiskusikan suatu topik pembelajaran seperti itu. Kalau untuk mereview, pastinya sebelum mulai dalam pembelajaran atau kelas dimulai, pasti saya review dulu. Salah satunya untuk mengingatkan mereka kembali materi yang sudah diberikan. Bubar semua ya, Miss? Nah, itu bubar semua. Tadi ada kita cerita tentang anak-anak yang merasa kesulitan ya, Miss. Pasti ada nih, Miss, sebagian anak merasa excited dan mereka merasa unggul ya, Miss. Nah, boleh nggak, Miss, ceritain keunggulan-keunggulan siswa-siswi SMK Karya Bakti ini dalam berbahasa Inggris? Baik, setiap anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, Miss ya. Dalam kemampuan anak-anak itu pastinya kan akan dilihat bibit-bibitnya. Oh, si anak unggul di bagian speakingnya misalnya, si anak ternyata unggul di bagian writingnya, terus si C ternyata unggul di bagian public speakingnya. Nah, dari situ keunggulan-keunggulan anak yang saya temukan di dalam pembelajaran lab bahasa nantinya akan diikut sertakan dalam kegiatan lomba-lomba. Misalnya kayak anak yang ternyata retorikanya bagus, kemudian cara ngomongnya juga bagus, misalnya saya ikutkan untuk English speech, misalnya seperti itu. Ketika ternyata oh dia pede banget misalnya dengan ekspresif sekali, saya ikutkan dalam lomba storytelling misalnya seperti itu keunggulan-keunggulan anak ketika mempelajari atau ikut belajar bahasa Inggris di lab bahasa. Nah, tadi kita bahas tentang listening, reading, storytelling ya, Miss. Lebih spesifik ya, Miss. Nah, ini Miss, tips untuk menguasai skill bahasa Inggris kita sebenarnya dari mulai listening itu tipsnya apa, Miss? Lalu kita writing, speaking. Nah, apa untuk listening? Ya semua aja lah ya. All basic skill of the English, right? All basic skill of the English, nggak harus speaking, harus listening, semuanya kembali dari awal lagi. Yang pertama pastinya adalah ada interest dulu dari kita. Interest, maksudnya ada ketertarikan dulu dengan bahasa Inggris. Karena kalau sudah nggak tertarik, mau diapain, mau pakai tips apapun, sudah nggak tertarik dari diri kitanya, lah ngapain sih, ngomong apa sih, tip apa sih? Karena kan seperti itu. Makanya dari interest dulu. Interest dari diri kita sendiri dulu. Kalau sudah interest dengan bahasa Inggris, kemudian diperdalami, dibantu dengan guru yang ada di SMK Bakti dan juga instruktur yang ada di lab bahasa, pastinya anak-anak itu bisa dan kemampuan untuk berbahasa Inggrisnya kalau telaten, karena tadi saya kan di awal sudah bilang keep practicing ya. Kalau telaten belajar, telaten tiap hari mengikuti pembelajaran di lab bahasa, insya Allah lama-lama bisa. Contoh kayak gini, contoh awal yang basic sekali ya, Miss ya. Ketika anak-anak baru pertama kali masuk lab, itu saya bisa merasakan penguasaan bahasanya atau kosakata dalam bahasa Inggris. Ketika awal masuk, ya nyuwun sewu, they know nothing, nggak tahu apa-apa. Tapi ketika beberapa sudah berjalan masuk ke dalam lab bahasa, sedikit lebih banyak menguasai kosakata, sedikit tahu apa yang saya ucapkan dalam bahasa Inggris. When I give the explanation in English, and then I also taught the students about the material, and then the student already know about the meaning even though they cannot directly give the response in English. Jadi tahu walaupun belum membalas atau meresponnya dalam bahasa Inggris. Setidaknya ada perkembangan, setidaknya ada peningkatan dengan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Pengalaman paling menarik, cerita paling menarik selama mengajar, berarti udah 20 tahun ya, Miss? Saya berarti sudah 2 tahun mengajar. Untuk mengajar saya alhamdulillah sudah mengajar sejak 2003 sampai dengan 2023 saat ini, ya hampir 20 tahunan saya mengajar. Cerita paling menarik, Miss, yang Miss Putri kalau sampai sekarang? Kalau untuk mengajar cerita yang paling menarik sih kejadian-kejadian masih dibilang umum lah ya, masih dibilang umum, Miss. Cuman tantangan buat saya itu adalah dalam melakukan perjalanannya itu, Miss. Bumi Ayu Brebes itu lumayan menghabiskan tenaga, Masya Allah, nikmatnya. Jadi kalau untuk pengalaman yang paling ekstrim atau pengalaman yang
tidak mudah untuk dilupakan sih, masih dibilang umum lah. Masih dibilang umum dan masih wajar. Wajar ya. Apa sih harapan Miss Putri untuk siswa SMK Karya Bakti, terutama dalam hal penguasaan bahasa? Pastinya kemampuan berbahasa semakin meningkat, semakin lebih baik dari sebelumnya. Itu harapan saya. Pastinya harus praktis ya, Miss? Ya, not keep practicing. Ya, every day. Practice makes perfect. Nah, mungkin itu Miss bisa tuh Miss dikasih jadwal hari ini khusus praktis in English. Little what are you doing? Little by little. Little by little. Oke. Nah, Miss motivasi untuk siswa supaya dia punya semangat untuk aku harus belajar bahasa Inggris nih. Miss barangkali bisa menyurutkan rasa emosi anak-anak siswa di sini. Iya, pastinya anak tersebut harus punya mimpi dulu ya. Mimpi itu dalam artian mengejar cita-cita dulu ya. Mengejar cita-cita lah, saya besok mau lanjut di luar negeri lah, misalnya seperti itu ya, salah satu contoh aja ya. Karena memang setiap anak kan mimpinya atau cita-citanya kan masing-masing berbeda ya, Miss ya. Nah, misalnya saya pengen kuliah di luar negeri lah, pastinya kan dari keinginan untuk kuliah di luar negeri, pasti dari dalam anak tersebut pengen mengembangkan bahasa Inggris, pengen mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kan seperti itu ya, Miss ya. Benar-benar. Terus baru berkembang. Ini kan zaman-zaman era digital ya, Miss, benar banget. Nah, pentingnya belajar bahasa Inggris era digital, karena kita sebagian anak, Miss, bahkan saya sendiri kadang ngerasa ada nih, Miss, ada kata-kata seperti ini. Kan kita tinggal di Indonesia, berarti kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita nggak cinta dong sama bahasa Indonesia. Gimana, Miss? Itu yang sering saya bilang sama anak-anak. Mentang-mentang orang Indonesia terus kita nggak boleh belajar bahasa Inggris. Mentang-mentang kita orang Indonesia terus kita nggak bisa untuk belajar bahasa Inggris. Ya janganlah, mindsetnya diganti dulu. Bukan berarti kita tinggal di Indonesia terus kita nggak boleh untuk mahir atau master dalam bahasa Inggris. Jangan, mindsetnya diubah dulu, mindsetnya diganti dulu. Karena memang bahasa Inggris itu untuk zaman digital atau zaman sekarang itu kan sangat penting sekali. Karena kita tidak harus komunikasi pakai bahasa Inggris. Terkadang kita email, ya kan, kemudian komputer aja, segala sesuatu komputer itu kan sudah dalam bahasa Inggris semua. Jangan kan komputer, HP aja settingan awalnya kan pakai bahasa Inggris, ya kan? Iya, betul. Jadi penting lah, menurut saya itu penting bahasa Inggris. Bahkan dengan kita ngobrol, bisa berkomunikasi sama orang luar aja, menyatukannya dengan bahasa Inggris ya, Miss? Iya, betul. Komunikasi hariannya pakai bahasa Inggris. Nah, Miss, terakhir nih, satu kata untuk siswa-siswi SMK Karya Bakti dalam belajar bahasa Inggris. Jangan malas. Okay. Itu pastinya jangan malas untuk belajar bahasa Inggris, terus tetap kejarlah cita-citanya. Oke, terima kasih ya, dan semangat. Harus semangat. Ini saya juga jadi lebih semangat nih, Miss, dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti pulang saya juga mau practice in English lagi application. Ya, kebetulan saya I can be your partner. I can be your partner to speak English, especially for daily conversation. Kebetulan saya juga punya, Miss. I have friends from the other country in Morocco. And then Egypt, and we usually speak in English, but like chat. Jadi saya lebih mudah in text. But saya sukanya saat ini tuh di era digital ya, Miss. Ada satu aplikasi yang menurut saya ini keren banget. Jadi ketika kita masuk ke ruangan itu ada topiknya, Miss. Biasanya topiknya itu speak in English atau sekedar games. Nah, itu tuh yang paling bagus, Miss. Ketika saya ngeliat, keren banget sih. Jadi kita itu bisa ngobrol bareng, tapi nggak pakai bahasa formal, Miss. Dan itu kayak ngerasa saya semangat gitu. Dan mulai sekarang karena Miss Putri sudah I can be your partner in English. Maybe I will learn more about English with Miss Putri. Dan saya juga pengen semangat kayak teman-teman semua nih untuk bisa belajar bahasa Inggris. Ya. Oke, terima kasih Miss Putri untuk sharingnya tentang LEC, tentang bahasa Inggris. Bahkan bahasa Inggris ini ternyata menarik banget ya, teman-teman. Sangat menarik. Dari bahasa Inggris, we can meet with the other people in the other country. Kita bisa kenalan banyak orang di banyak negara, bahkan dengan bahasa Inggris juga kita bisa ngobrol dengan mereka. Seperti itu. Bisa menyatukan ya, Miss. Pastinya. Saya Bu Mira, terima kasih untuk episode kali ini K-Pod Karbak Podcast, obrolan santuy masa kini. Terima kasih dan sampai jumpa di
episode selanjutnya. Dadah.